Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Taib, hari ini soal gilirannya Umi Tri ya? Ya Ustazah, naam Ustazah. Iya, sudah siap Umi? Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Bismillah ya, Masya Allah. Tafadhol Umi. Baik Ustazah, mohon bimbingannya ya Ustazah. Masya Allah. Ya saralakum. Barakallahu fikum. Naam, tafadhol. Naam Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima alamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma la sahlan ila ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza sita sahla. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata ayn. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon koreksi dan bimbingannya Ustazah. Pada hari ini Ana akan murojaah atau apa ya namanya ya murojaah untuk isim-isim mabni. Isim mabni yaitu isim mabni itu ada 5. Yang pertama apa yang dimaksud dengan isim? Isim adalah isim yang tidak dapat berubah. Isim mabni adalah isim yang tidak dapat berubah dan tetap dalam satu bentuk walaupun berbeda jabatan. Yang termasuk isim mabni adalah yang pertama isim domir, yang kedua adalah isim isyarah, yang ketiga adalah isim mausul, yang keempat adalah isim istifham, yang kelima adalah isim syarat. Baiklah, Ana mau coba jelaskan isim domir. Isim domir adalah kata ganti, baik kata ganti kedua atau kata ganti orang ketiga. Contohnya, dia, huma, huwa, dia, hum, anta, anti, antum, ana, nahnu. Ana, nahnu yaitu termasuk kata ganti orang ke satu. Ana, nahnu adalah kata ganti orang ke satu. Kemudian anta, anti, antum itu adalah kata ganti orang kedua. Kemudian huwa, dia, hum itu adalah kata ganti orang ketiga. Hatifillah, jadi kita ingat-ingat ya bersama-sama ya supaya tidak lupa. Kalau ana, nahnu itu adalah kata ganti orang ke satu. Kemudian anta, anti, antum itu adalah kata ganti orang kedua. Kemudian huwa, hiya, hum adalah kata ganti orang ketiga. Itu masuk ke dalam isim domir. Kemudian adapun rincian isim domir adalah sebagai berikut. Huwa, huma, hum. Dia, huma, hunna. Itu adalah termasuk ke orang ketiga goib. Huwa itu adalah menunjukkan, ada yang tahu? Huwa adalah untuk menunjukkan kata ganti apa? Untuk menunjukkan apa?
Huwa adalah menunjukkan muzakkar, ya ummahati fillah. Huwa adalah untuk menunjukkan muzakkar. Huwa, huma, hum. Kemudian dia, huma, hunna. Itu adalah untuk menunjukkan bahwa itu adalah perempuan. Masuk ke orang ketiga ghaib. Kemudian orang kedua mukhatab, yaitu anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ya, isim domirnya adalah anta, antuma, antum. Itu adalah orang ketiga mukhatab atau lawan bicara. Anti, antuma, antunna. Kemudian ana, nahnu. Itu adalah orang ke satu mutakalim, sedang berbicara. Ana, nahnu. Ana, kita, nahnu, kami. Ya. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah, atau juga bisa disebut isim ma'rifah, atau isim yang sudah diketahui kejelasannya. Isim isyarah adalah kata tunjuk, seperti hada, hadani, haulai. Hada di sini adalah menunjukkan untuk satu orang laki-laki. Hada. Kemudian hadani, ini adalah isim isyarah yang menunjukkan dua orang laki-laki. Kemudian haulai, ini menunjukkan bisa perempuan dan bisa laki-laki. Kemudian hadihi, itu adalah menunjukkan kata tunjuk untuk menunjukkan bahwa perempuan, satu orang perempuan. Kemudian hatani, ini dua orang perempuan, untuk menunjukkan dua orang perempuan. Haulai, itu untuk menunjukkan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada zalika, zanika, ulaika. Itu adalah untuk menunjukkan satu orang laki-laki. Kemudian zanika adalah itu berdua, untuk menunjukkan dua orang laki-laki. Ulaika, mereka itu. Kemudian tilka. Tilka itu adalah untuk menunjukkan perempuan, satu orang perempuan. Kemudian tanika, itu menunjukkan dua orang perempuan. Kemudian ulaika, mereka laki-laki dan perempuan. Jadi keterangannya adalah isim isyarah adalah semuanya mabni, kecuali yang menunjukkan bilangan dua, yaitu tanika, zanika, hatani, hadani. Jadi isim isyarah semuanya adalah mabni, kecuali yang menunjukkan bilangan dua. Tanika, zanika, hatani, hadani. Baik. Isim isyarah yang ini termasuk mu'rab karena dapat berubah sebagaimana mustanna, yaitu hadani bisa menjadi hadaini. Kemudian yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul adalah kata penghubung, yaitu menghubungkan antara isim yang sebelumnya dan isim yang sesudahnya. Contohnya alladzi, allati. Alladzi adalah yang menunjukkan untuk laki-laki. Kemudian allati yang menunjukkan untuk perempuan. Susunan isim mausul ada sebagai berikut. Allati itu adalah satu orang laki-laki atau mufrad. Kemudian alladzani itu adalah menunjukkan dua orang
Alladzi musanna ya, untuk menunjukkan dua orang. Alladzani, kalau alladzaini adalah mereka, jamak, termasuk jamak taksir. Bukan jamak taksir, tapi afwan, jamak muzakar salim. Alladzina, mereka untuk jamak berarti lebih dari dua orang ya, lebih dari dua orang. Kemudian dan menunjukkan muzakar laki-laki. Kemudian allati adalah yang menunjuk mufrad untuk menunjukkan satu orang perempuan. Allatani menunjukkan musanna, dua orang perempuan. Kemudian allati atau bisa juga allai, mereka. Mereka ini menunjukkan jamak ya, lebih dari dua orang. Isim mausul semuanya mabni kecuali yang menunjukkan bilangan dua atau musanna, yaitu alladani dan allatani. Keduanya bisa berubah menjadi alladzaini dan allataini. Sampai sini mengerti ya umati fillah semuanya? Boleh dilanjut ya. Yang keempat adalah isim istifham. Isim istifham adalah isim yang biasa digunakan sebagai kata tanya. Contoh, man, siapa, kaifa, bagaimana, aina, mana, kam, berapa, mata, kapan. Selain itu, ada juga kata istifham yang terdiri dari huruf seperti hal, apakah, ma, apakah. Baik. Kemudian yang kelima adalah isim syarat. Isim syarat adalah isim yang membutuhkan jawab syarat seperti man, siapa saja, atau barang siapa, kemudian ma, apa saja, kemudian mata, kapan saja, mahma, bagaimana saja. Itu ya contoh-contoh isim isyarat, isim syarat. Kemudian yang terakhir ya, tanda-tanda mabninya isim. Tanda-tanda mabninya isim mabni memiliki tanda-tanda khusus, yaitu satu, mabni ala fathi seperti aina, kaifa, anta. Kemudian mabni ala kasri, haulai, hadihi, anti. Kemudian yang ketiga, mabni ala ad-dhammi seperti haitsu, nahnu. Kemudian yang keempat, mabni ala as-sukun seperti hum, antum, ana. Dan untuk menentukan mabni isim bisa dilihat dari baris akhirnya ya, ummahati fillah. Jadi itulah tadi tanda-tanda khusus isim mabni yang memiliki tanda khusus tadi. Kemudian kesimpulannya adalah isim-isim mabni ada 5. Ada 5 macam. Yang pertama, isim domir, kata ganti seperti ana, anta. Kemudian yang kedua, isim isyarah atau kata tunjuk seperti hada, hadihi. Kemudian yang ketiga, isim mausul atau kata penghubung seperti alati, alladzi, itu adalah kata penghubung. Kemudian yang keempat, isim istifham atau kata tanya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, man, aina. Kelima adalah isim syarat, yaitu isim yang membutuhkan syarat seperti man, ma,
Barakallahu fiik Ustazati. Inilah Ummati Fillah yang bisa Ana sampaikan. Murojaah kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberkahi dan meridhoi. Dan kita Allah mudahkan semua untuk belajar ilmu nahu sorof. Masya Allah. Masya Allah yang sangat-sangat kita perlukan untuk memudahkan kita dalam membaca Al-Quran. Masya Allah. Mohon maaf Ustazah jika ada kesalahan. Ana mohon maaf karena Ana masih fakir ilmu dan Ana mohon bimbingan dari Ustazah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, barakallahu fikunna, Umi Tri, Masya Allah. Udah lega ya Umi ya? Sudah Masya Allah, udah lega mencoba. Ustazah. Tadi Masya deg-degan. Allah. Ya Iya, Allah. barakallahu fikum. Ya tadi mungkin untuk kata perempuan dan laki-laki ya, kalau nggak salah itu bisa diganti mu'annas mudzakkar ya, supaya apa? Supaya telinga kita ini lebih terbiasa mendengarkan istilah-istilah bahasa Arab ya. Memang awalnya kita eh, bingung nih mu'annas mudzakkar gitu ya. Nah, insya Allah dengan setiap kali kita melafadzkan kata-kata tersebut dalam pembelajaran atau misalnya dalam konteks mengajarkan gitu ya, itu kayak lebih apa namanya, lebih mengena Berasa gitu ya daripada kita mengucapkannya betul. laki-laki perempuan gitu ya. Kita gunakan istilah muannas mudzakkar Naam. ya. Nah, Afwan. itu Iya. aja selebihnya Ahsan. Silakan ada yang mau bertanya atau kita lanjutkan materi berikutnya Umahat. Ya insya Allah Allah bisa dipahami semuanya ya. Nanti kalau ya bagaimana Umi? Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Koreksinya Masya Allah. Wa jazakumullah khair, barakallahu fikun. Baik, sebentar. Ini ya halaman 98 ya kemarin. Sebentar. Ya, kita sudah sampai pertengahan perjalanan ya. Alhamdulillah. Semata-mata atas kemudahan dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Hingga kita bisa sampai pada hari ini ya, pada bab ini. Ya, ini tidak mudah ya Umahat. Udah berapa lama kita belajar ya, insya Allah. Ya memang proses belajar itu tidak membutuhkan waktu yang singkat, butuh waktu yang lama, perjuangan yang panjang. Ya nanti ada kalanya kita futur, malas gitu ya. Aduh kok seperti ini susah menangkapnya. Nah itu memang harus kita hilangkan perasaan seperti harus kita lawan. Ya jangan kita dikalahkan oleh rasa malas kemudian dikalahkan dengan rasa aduh udah nyerah karena nggak bisa ya kita harus semangat tetap semangat dan kadar pemahaman itu rezeki dari Allah kita berusaha dan pasti Allah akan memberikan hasilnya. Jadi kita lanjutkan ya insya Allah 98. Nah ya kemarin selatan 2 sudah selesai ya ya udah selesai belum? Sudah selesai, Ustazah. 3 juga sudah selesai? 3 yang belum Ustazah hari ini, insya Allah. Iya. Baik, kita masuk ke latihan 3 ya. Nah, bismillah. Nah, di sini masih berhubungan dengan isim yang marfu ya, yang kita pelajari. Berarti di sini nanti kita mencari isim yang marfu. Teman di sini di latihan 3 itu menerjemahkan ya. Latihan 3. Baik, yang pertama silakan. Yang pertama No, Ustazah. apa? Mm-mm. Saya lulus Kalimat. najihun. Lulus. Ana najihun. Ya, mumtaz. Ana najihun. Mana mubtada khobarnya? Ananya mubtada, khobarnya najihun.
Iya. Ana mubtada najihun khobarnya. Ya kalau i'rabnya gimana? Coba. Yang ana Ustazah. Mm-mm. Jadi blank. Mm-mm. Ana. Ismun. Mubtadaun gitu Ustazah. Gimana kemarin kalau kita menjumpai isim mabni yang menjadi mubtada, maka yang dijelaskan apanya dulu? Jadi lupa. Eh? Libur sepekan ya, jadi lupa ya. Astagfirullah. Ya. Domirun, berarti dijelaskan ya, anak itu kan domir, Nah, ya. Domirun, dah. Teruskan, masih ada ingat? Domirun. Ini Mhm. terlihat ya Ustazah. Berarti domirun zohiratun gitu Ustazah. Bukan. Bukan zahiratun. Domir apa ini? Ana itu termasuk domir apa? Oh, yang bentar. Zohir. Bukan. Domir. Isim. Iya, dia domir. Domir apa? Domir. Domir? Ana itu mutakalim. Iya, domir. Domir apa? Kalau dia sebagai mubtada itu domirnya apa? Mutasil atau munfasil? Astagfirullah. Hah? Domirun Munfa. mutasil. Mufaya, munfasil ya. Nah, Domirun munfasilun. silun. Iya, domirun munfasilun terus? Terus tandanya ya Ustazah. Domirun mufasilun Mm-mm. Domirun munfasilun. Domirun munfasilun Mm-mm. mubtadaun. Bukan, belum selesai ini. Mabniun. Wala. Mabdiyun ala sukuni. Ala sukuni. Iya, mabniun ala sukuni. Terus? Terus mubtadaunnya berarti takdiruhu gitu Ustazah. Fi mahali. Fi mahali. Mahal apa? Kedudukannya posisinya apa? Fi mahali mubtadaun. Fi mahali rafin nasbin majrurin. Fi Atau jarin. mahali raf'in. Iya, iya. Jangan dilupain ini ya. Fi mahali rafin. Terus? Mubtada. Mubtada. Iya, ini. Seperti ini i'rabnya ya. Mabniun. Udah lama nggak i'rab kan Ustazah. Iya, jadi bingung akhirnya. Sebelibur sepekan padahal ya. Oh, ini umumnya sudah kembali di Jepang. Sudah Ustazah insyaallah. Masya Allah. Ya, jadi seperti ini untuk semua domir munfasil i'rabnya itu diawali seperti ini. Nanti tergantung dia misalnya mabni ala apa, mabni al fathi, mabni ala dhomi, ya, mabni ala sukuni, mabni al kasri, ya. Dilihat akhir katanya. Baik, Wade insyaallah jelas, semangat. Ya, sekarang najihun gimana? Najihun, coba. Najihun itu kan khabar Ustazah. Berarti Ismun gimana? ya. Nggak usah langsung khobarun. Oh, langsung khabar. Hmm, Khabarun. Terus? Apa Khabar lagi? mabniyun. Najihun, najihan, najihin. Khabarun mu'rab. Berarti kalau mu'rab Marfu'un. marfu'un. Marfu'un, iya marfu'un. Terus? Marfu'un mu'rab. Mu'rabnya masuk. Wa alamatu. Wa alamatu dhammah. Dhammi. Raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi. Dhammah ya. Ya, Rafa'an ad-dhammah. dhammah. Iya. Ad-dhammah. Iya, insyaallah.
Pemanasan ya ya. La ba'sa. Nah, taib. Ini ya. Jadi i'rabnya seperti ini. Ini dua kata. Ya, jumlah ismiyah. Taib. Ada yang mau ditanyakan Umnia ini mana yang bingung? Nggak bingung saja, cuma latihan i'rabnya yang memang nggak pernah. Jadi lupa lagi. Sebenarnya kalau udah nyambung, insya Allah hafal sudah. Tinggal latihan. Iya. Mana sudah. Iya. Barakallahu fiikum. Barakallah, jazakillah khair. Taib. Wa iyyakum. Lanjut nomor 2, nomor 2 silakan. Mana Ustazah? Berikutnya. Ya, silakan Umi. Berarti yang keduanya mereka berdua lulus. Berarti Mereka berdua lulus. Nah, ini sesuai dengan yang Umi jelaskan tadi. iya. Haulai Mereka berdua lulus itu merekanya siapa? Laki-laki atau perempuan? merekanya laki-laki. Laki-laki ya Ustazah. Kalau dalam kurung L berarti laki-laki. Ya. Mereka berdua. Berarti muzakkar, iya muzakkar salim ya Ustazah. Mereka berdua. Bukan mudzakkar salim. Bukan mudzakkar salim, bukan salim ya, bukan mudzakkar salim, bukan jamak. Oh iya, jadi menunjukkan Karena laki-laki. menunjukkan dua. Muzakkar ya Ustazah berarti ya. Menunjukkan muzakkar. Mm-mm. Kalau saya lulus, ya ini kan satu orang menggunakan ana, bisa mudzakkar, bisa muannas. Nah, kalau mereka berdua, laki-laki nih, domirnya apa? Domirnya tadi mereka berdua laki-laki. Huwa humahum. Anta, Hmm? ma antum. Hmm? Yang mana ini? Yang mana? Satu aja, jangan banyak-banyak, Umi. Yang Satu menunjukkan aja disebutkan. menunjukkan satu orang laki-laki kan huwa ya Soalnya gimana? Soalnya menunjukkan berapa laki-lakinya? Lebih dari dua Ustazah. Yang mana yang menunjukkan lebih dari dua? Ulaika. Bukan. Soal latihannya, coba dibaca Umi. Soal latihannya mereka berdua. Nah, tadi katanya menunjukkan banyak. Mana yang menunjukkan banyak? Ya, apa Ustazah? Maksudnya musanna menunjukkan dua orang laki-laki. Iya, musana laki-laki. Nah, kira-kira domirnya yang mana? Kalau mereka berdua laki-laki, mereka. Hadani ya Ustazah. Bukan. Ini bukan isim isyarah. Mereka itu isim isyarah bukan. Kecuali di sini ada kata ini atau mereka ini atau itu gitu ya, baru ada isim isyarahnya. Kalau ini kira-kira langsung kepada apa? Dua kan menunjukkan dua, berarti dua laki-laki. Iya. Coba yang pertama diperhatikan, saya lulus ya. Ana najihun. Kalau mereka berdua lulus, kalau yang lulus itu mereka berdua, tapi untuk laki-laki, kalimatnya gimana? Dari ini udah bisa kita lihat dari sini. Dari nomor 1 ini jawabannya udah tahu kita jawabannya. Coba gimana? Anak tunggu, nggak apa-apa. Ana najiun. Berarti ana nahnu. Kami. Ana nahnu. Kami. Kalau nahnu kami. Oh iya, nahnu. Bingung kadang-kadang misalnya. Kalau ana itu berasal dari apa tadi Umi? Ana. Yang latihan 1 ini. Ana itu dari orang ke satu. Mutakalim. Orang 1, mutakalim. Ini disebut dengan apa? Kalau hadza itu kan isim isyarah. Kalau ana di sini disebut apa? Orang ke satu mutakalim. Ana. Bukan. Maksud ana begini, kalau hadza, hadzani, haulai itu disebut isim isyarah. Kalau ana
kemudian nahnu, huwa, dan seterusnya itu disebut apa? Domir. Isim? Isim domir. Isim domir. Isim domir ada berapa? Isim domir ada 14. Ada 14. Coba disebutkan Umi. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana Taib. nahnu. Taib ya, itu ya 14. Mereka berdua laki-laki. Domirnya apa? Domirnya mereka berdua. Huma ya Ustaz. Huma. Jadi di sini tulisannya gimana? Mereka berdua berarti memakai Huma. huma. Iya, Umi tadi kenapa ke isim isyarah? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Umi masih bingung. Yang mana yang masih bingung? Ini kan di sini udah jelas ya. Mereka berdua. Berarti kita udah langsung ingat domir. Oh, Iya. domir ada 14. Berarti kalau mereka berdua ini untuk urutannya yang mana ya? Nah, gitu. Berarti huma, nah gini ya. Nah, lulus. Nah, kita ini kemarin kan membahas mubtada khobar ya, umat semuanya. Mubtada khobar itu harus sesuai yang pertama jenisnya. Mubtadanya muzakkar, kemudian khobarnya juga harus muzakkar. Kalau mubtadanya mufrad muzakkar, berarti khobarnya juga mufrad muzakkar. Kalau mubtadanya musanna muzakkar, musanna itu ingat menunjukkan dua, berarti khobarnya juga musanna muzakkar. Bukan mufrad ya, bukan jamak pula. Tapi harus musanna juga, harus sama. Dua, dua. Kalau mubtadanya itu jamak muzakkar salim, atau jamak muannats salim yang berakal atau jamak taksir yang berakal, maka khobarnya juga menyesuaikan. Bisa jamak mudzakkar salim ya, bisa jamak taksir. Taib, kembali ke soal. Mereka berdua lulus. Berarti di sini khobarnya apa Umi? Lulus ya. Mereka berdua mubtada. Lulus khobarnya. Kita sudah ketemu nih mubtadanya, yakni mereka berdua, bahasa Arabnya huma di isim dhamir. Nah, sekarang lulus. Kalau saya lulus, yang lulus satu orang itu najihun. Nah, sekarang kalau dua orang yang lulus menjadi Najihatun. najihatun. Karena jihatun perempuan, Umi. Satu orang perempuan. Ya benar. Najiat. Naji? Bukan. Najiat. Bukan. Coba dilihat lagi. Isim musana. Cara buatnya gimana? Coba dilihat lagi buku kitabnya. 14 ya. 14. Sana. Isim musana Ada adalah isim mufrad. menunjukkan bilangan Coba dibaca. dua. Terus? Isim musana adalah isim yang menunjukkan bilangan dua. Dua, baik dua orang. Bukan. Isim musana adalah isim yang menunjukkan bilangan dua. Baik orang, tempat, atau benda. Seperti wanitani, dua anak laki-laki. Rojulani, dua anak laki-laki. Dua orang laki-laki. Bintani, dua anak perempuan. Baitani, dua buah rumah. Terus bawahnya lagi? Ciri musana adalah isim yang berakhiran an ya Ustazah. Isim yang berakhiran ada dua huruf apa di situ? Alif sukun dan nun. Iya, alif dan nun gitu ya cara mengingatnya. Ciri musana itu berakhiran dari alif dan nun. Baik, terus lanjut. Atau ya dan nun. Iya, terus lanjut. Sebagai imbuhan dari bentuk mufradnya. Nah, coba dipahami kalimat tersebut. Coba Umi baca lagi sekali. Isim musana adalah tadi apa? Isim musana adalah isim yang menunjukkan bilangan dua. Baik orang, tempat, Bukan, atau benda. yang terakhir tadi. Untuk takkidnya, penekannya. Cirinya, ciri isim musana. Tanda-tanda musana, ciri musana, isim yang berakhiran alif dan nun. Atau Nah, coba ini diresapi ya. Diresapi dulu kalimatnya.
Isim yang berakhiran dengan alif dan nun. Sudah bisa dipikirkan kalau dengan alif dan nun itu? Ya, Sudah? Ustazah. Baik, kemudian lanjut baca. Atau ya alif dan nun atau ya dan nun Atau ya dan nun. Baik, lanjut. sebagai imbuhan dari bentuk mufrodnya. Nah, Dan sebagai imbuhan dari bentuk mufrodnya. Berarti ada isi mufrod, terus kemudian ada tambahan alif dan nun. nun. Bisa diresapi kata-kata ini, Umi? Maksudnya bisa dipahami tidak kata-kata ini? Iya, insyaallah bisa Ustazah. Taib, ya cukup. Nah, sekarang kalau najihun itu mufrad musanna atau jamak. Kata najihun, saya lulus. Najihun, ana najihun. Kata najihun saja. Kata najihun di sini dia itu bentuknya apa? Mufrad. Mufrad ya. Tadi isi musanna adalah mufrad dengan tambahan alif dan nun. Berarti kalau najihun ditambah dengan alif dan nun menjadi apa, Umi? Najian. Hmm, Najian. bukan. Ini hak ya, bukan ain. Oh iya. Najihun. Kalau ditambah alif dan nun menjadi Najihat. hmm? Najihat. Najihani. Dibaca semuanya, Umi. Iya ya Allah. Mm-mm. Najihani. Jadi Iya, dari di situ ya. mat ya Ustazah. Bagaimana? Ada ditambah mat gitu ya. Ada alifnya itu mat. Jadi najihani. Iya, jangan ini sama mat dulu ya. Nanti yang penting tahu ini alif dan nun ini rumus untuk musanna. Ya, matnya itu nanti aja pelajaran tajwid. Sekarang kita fokusnya di sini ya. Nah, coba diperhatikan. Tadi kan rumusnya Umi bacakan ya. Mufrodnya, ini kan mufrod nih, najihun. Ditambah dengan alif dan nun. nun ya, ditambah dengan alif dan nun. Nah, di sini kita harus bisa membayangkan Ummahat. Aduh, gimana sih ini maksudnya? Berarti mufrodnya kan najihun ya. Najihun. Alif dan nun. Maka di sini sama dengan ni. Haknya dibuang. Kenapa haknya dibuang? Karena setelahnya ada alif. Apa tanwin ya maksudnya ya? Karena setelahnya ada alif. Sampai sini Mitri masih bingung apa? Sudah paham? Ya Ustazah, jadi najihani ya Ustazah. Iya. Terus kemudian misalnya ada kata kursiun. Kalau dirubah jadi 2 kursi. Kursiun 1 kursi. Kalau 2 kursi menjadi? Kursiyani. Hasan. Baitun. 1 rumah. Kalau 2 rumah menjadi? Baitani. Mumtaz. 1 lagi. Sayyaratun 1 mobil. Jangan yang mana nanti bingung lagi. Maktabun 1 meja. Kalau 2 meja menjadi? Maktabani. Tayyib. Jelas ya? Insyaallah Ustazah jelas. Iya, itu ya. Ulang-ulang nih Masya Allah. Iya, itu Toriko Ana dalam mengajar seperti itu ya. Jadi memang Ana nggak menyebutkan langsung jawabannya. Kenapa? Untuk melatih umat semuanya biar bisa berpikir. Oh, ini jalurnya dari sini ke sini ke sini ke sini seperti itu ya. Insya Allah barakallahu. Jangan dibilang anak galak ya, nanti dibilang galak. Nah, malah senang Ustazah, Masya Allah. Ya Allah. Ya, makanya anak kejar terus tadi itu. Bagaimana kok bisa dapetin seperti itu? Nggak anak kasih tahu jawabannya memang. Sengaja ya. Insya Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah pahamkan ya Umi ya. Insya Allah. Insya Allah, amin. Mohon doanya Ustazah. Allah fiikum. Baik, lanjut berikutnya Milani. Nah, Ustazah. Soal nomor 3 apa Umi? Yang nomor 3 ya, Ustazah. Soal nomor 3 apa? Mereka berdua perempuan lulus. Huma najihatani.
Huma najid. Coba di i'rab. Huma berarti domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahali rof'in mubtada. Iya, naam. Kemudian najihatani berarti dia khobar dari mubtada gitu ya Ustazah. Khobar Ya, mubtada'i khobar marfu'un mubtadaun. Khobar mubtadaun gitu. khobarun mubtadaun Mm-mm. marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu Mm-mm. li'annahu musanna. Mm-mm. Iya, li'annahu mustana. Ini mungkin Ummahat bingung apa sih itu gitu ya. Tayyib. Sebentar nanti dijelaskan insyaallah. Ya, barakallahu fik, sudah betul. Ada yang mau bertanya? Soal nomor 3? Kalau nggak ada yang bertanya, anggap semuanya paham ya? Tanya ada yang terakhir tadi i'rabnya. Iya, huma itu sama seperti ana ya, i'rabnya. Ummahat perhatikan ya. Nanti, nah yang nomor 2 tadi belum. Nomor 2 belum, nanti coba kalau ada yang mau coba menjawab bagus ya. Berarti di sini huma ya. Huma domirun munfasilun mabnun alas sukuni. Kenapa sukun? Apa yang dilihat? Bukan mimnya ya. Ini banyak sekali yang dilihat itu di mimnya loh, Mat ya. Yang dilihat itu huruf terakhir, di sini alif. Jadi alif itu juga dihitung. Ya, karena alif ini bagian dari bangunan kata tersebut, dari isim tersebut. Dhamirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli rafin mubtada. Nah, sekarang khabarnya di sini. Ini agak berbeda ummahat. Kenapa? Karena dia berasal dari isim musanna. Ya. Berarti khobar marfu wa alamatu raf'ihi. Nah, dari sini yang beda itu. Bukan lagi wa alamatu raf'ihi kasroh ya, karena dilihat dari nunnya. Bukan pula domah, tapi al-alifu ya. Dari ini. Nah, al-alifu li'anahu musanna. Baik, seperti ini. Jadi ini dari musanna. Ana kasih beda misalnya. Ini akan. Ya, li'anahu musanna. Baik. Ummahat sampai sini bisa dipahami? Mubtada khabar yang ketiga. Ya, jadi kita lihat dulu. Ini bentuk khobarnya. Dia musanna, kemudian jamak atau mufrad. Nah, itu aja ya. Yang perlu diingat umat semuanya. Karena yang berbeda i'rabnya itu ketika dia jamak mudzakkar salim. Kemudian asmaul khamsah sama musanna. Ya, marfu'nya atau tanda rafa'nya itu seperti yang ada di tabel yang udah kita pelajari ya. Tayyib. Bisa dipahami sampai sini insyaallah. Coba yang mau mengi'rab nomor 2. Berikutnya setelah Umilani jazakumullah khair barakallahu fikum. Umi Yuyun. Umi Yuyun ada? Tes suara Ana ada enggak Umahat? Ada Ustaz. Ada. Ada. Iya. Ada. Umi Yuyun tidak ada ya. Tapi kita lanjut ke Umunia. Umunia mau coba i'rab? Ya, coba ya Ustazah. Iya. Berarti yang kedua kan tadi Ustazah ya? Iya, yang kedua yang belum. Huma berarti sama domirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahali rafin mubtada'u. Mubtada'u. Najihani. Najihaninya berarti sama kayak yang tadi Umilani Ustazah. Khabarun marfu'un. Iya, jangan sama kayak tadi ya. Tanna. Iya ya, sama kan sudah ada ininya ya.
Sudah ada lightnya dari Melani ya. Coba di sini Najiha ini nggak ada taknya. Mm. Baik. Jelas ya insya Allah. Insyaallah Ustazah. Barakallahu fikum. Ya, soal nomor 4. Silakan. Apa lanjutannya? Mana ya Ustazah? Ini Nah, ini Umi Yuyun ada Ustazah. ya, dari mana Umi Yuyun? Dari sebelah apa Ustazah? Dari mana? Apaan lagi ada ini Ustazah nggak bisa pindah jadwal ini apa Nana ini izin double jadinya. Oh, ini lagi nyimak. Nyimak aja atau mau Iya, jawab? iya. Nyimak aja nyimak. Oh, Nyimak. tayyib. Nyimak ya. Oh, iya, sekarang Kasih kan? mau nyoba maksudnya. Di sini mau nyoba. Oh Maksudnya ya, di sebelah yang silakan. nyimak, di sebelah yang nyimak. Oh, iya ya, silakan silakan. Tapi Umi Yuyun nanti murojaah ya kalau tadi nggak memperhatikan waktu Ana jelaskan ya. Nah, Ustazah, insya Allah. Ya, nanti disimak lagi. Nanti kalau nggak disimak, besok nanti ada pertanyaan yang sama, besok nggak bisa jawab, ya. Disimak lagi nanti ya rekamannya. Baik. Silakan nomor 4, mereka lulus. Pakai hum berarti. Kira-kira pakai apa? Domirnya. Antum ya. Kira-kira terserah Umi Yuyun mau pakai apa? Yang menurut Umi Yuyun betul, pakai apa kira-kira? Hah? Pakai hum boleh Ustazah? Kira-kira boleh nggak kalau pakai hum? Hum? Hum najibun najibuna berarti najibuna ya. Hum Hum? najibun. Hum? Hum Na? najibuna. Najihuna. Nah, coba di Eropa. Humnya ya. Semuanya seperti yang di atas tadi. Hum domirun munfasilun apa itu? Mabni ala sukuni fi mahali raf'i itu mubtadaun ya Ustazah. Fi mahali raf'in mubtadaun. Iya, kemudian najihuna. Najihuna apa itu? Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa ya? Alamatu raf'ihi waw jamak itu gimana ngomongnya Ustazah? Al-wawu. Al-wawu Terus li'anahu di anahu. musan apa ya li'anahunya apa itu musanna Kak Ustazah? Salah Kalau najihuna, berarti jamak ya li'anahu apa? Ya kalau jamak ngomongnya gimana? nih, ngomongnya gimana kalau jamak? Li'anahu wawu jamaah gitu. Li anahu jam'u mudzakkaris salim. Li'anahu jam'u muzakkari salim. Belum dicatat Ustazah. Iya, dicatat ya. Nah, Jazakallah khair. wa iyyakum. Ya. Nah, yang nomor 4 ini antara mubtada dan khobarnya sama-sama jamak ya, jamak mudzakkar salim. Mubtadanya jamak, kemudian khobarnya juga jamak mudzakkar salim. Najihuna berarti khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu ya. Wawu. Di mana di sini? Ya bukan di nun ya. Ya, nun itu adalah sukun. Ya. Makanya dia tidak menjadi tanda untuk apa namanya? Untuk suatu kalimat. Ya li'anahu jam'u mudzakkaris salim. Baik. Sampai sini insya Allah bisa dipahami, Mahat.
Kita lanjutkan ya. Soal kelima silakan berikutnya. Balik ke nomor 1, Ustazah. Iya, cuman sedikit tapi kelihatannya banyak yang hadir ya. Mustami'ah semuanya. Menyimak, Ustazah. 1, 2. Oh iya, 3 menyimak. Oh iya. Baik. Nah, labas. Nomor 5, Nomor 5 mereka perempuan lulus. mereka, ya. Hunna najihatun. Ya. Benar. Nah, terus dirap Di i'rab hunna dhamirun munfasilun mabniun alal fathi ya Ustazah. Hunna alal fathi fi mahali raf'in mubtada'un. iya. Terus najihatun berarti khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Kalau jamak muannas salim wa alamatu raf'ihi-nya dhammatu gitu. Iya, betul. Li'annahu jam'ul muannas salim. Iya, nggak usah, nggak apa-apa. Oh, enggak usah apa-apa. Nah, Ustazah. Karena kalau jamak muannas salim itu sama kayak mufrad ya. Aman, Ustazah. Jazakillah khair, Ustazah. Iya, aku. Ini clear ya, insya Allah nggak ada musyilah. Lanjut berikutnya silakan, Milani. Yang nomor berapa Ustazah? Nomor 6. Umi Tri dulu, Ustazah. Oh iya, Mitri. Nah, Ustazah, dia perempuan lulus. Nomor 6 ya, Ustazah. Berarti domirnya apa nih? Dia. Ayo, apa Umi? Jangan nanya Ana ya, nanti nggak Ana kasih jawaban. Aduh, Coba apa tadi? Dia perempuan. Nah, kira-kira kalau dia ini pakainya yang mana? Berarti dia pakainya isim isyarah ya, Ustazah. Hadhihi ya, Ustazah. Mana yang menunjukkan di sini ada isim isyarah, Umi? Ya Allah. Ya. Buat lulus. Menunjukkan dia satu orang ya berarti ya. Dia satu orang. Dia kalau dia misalnya dia 3 orang bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa mereka. Domir huma kalau mereka mutanna. Kemudian berarti Diurut, nanti dapat itu. Diurut aja nggak apa-apa, Ana tungguin. Kalau dia satu orang perempuan kira-kira. iya. Iya, betul. Masya Allah, Mumtaz. Iya apa? Iya mudoriun. Kok mudhari'un? Dia perempuan lulus. Ini khabarnya belum ada ini, Umi. Masih mubtada aja. Berarti dia Lulus tadi apa bahasa Arabnya kalau untuk muzakkar? Yang nomor 1 di awal tadi. najiun. Nah, bukan najiun ya, bukan ain, Umi. Najihun. Oh, najihun. Iya, pakai ha bukan ain. Iya seperti ain. Najihun. Berarti, Iya. Dia di mana? Iya, itu kan tadi yang laki mufrad ya. Iya, najihun. Kalau laki-laki kan najihun, nah 1 tuh. Kalau muannas mufrad gimana? Najihat. Coba di ini semua, dibaca harokatnya semua. Iya. Ana najihun. Belum tepat. Belum tepat. Iya, tadi kan kalau Ana tadi kan untuk yang laki-laki nih. Nah, sekarang yang najihunnya, najihun. Ya, coba kita ke sini. Nah, coba di sini ada najihun ini kan? Baik. Iya. Ini kan untuk muzakkar, Umi ya? Iya, Umi Ustazah.
Kalau untuk mu'anas bisa saja. Misalnya yang berbicara ini mu'anas ini. Ana najihatun. Ana najihun. Kalau untuk muzakkar. Kalau untuk mu'anas, ana najihun. Afan, ana najihatun. Ya, taib. Itu tadi untuk mu'anas. Ya, saya lulus. Nah, sekarang kalau untuk Iya. dia mu'anas. Tadi udah ada bocorannya ya. Ya Allah. Nah, kira-kira apa? Iya. Astagfirullahaladzim. Mm-mm. Tadi. Waduh, udah merhatiin Ustazah. Masya Allah Ustazah. Astagfirullahaladzim. Mm-mm. Iya. Tadi. Iya. Fat. Fatun. Dia Fat. Fat. Fatun. Iya, iya. Fathah. Kok jadi fathah? Umi. Naji. Najia. Najiat. Hmm? Najiat. Penajian. Najihatun ya. Najihatun ya Allah. Iya. Kenapa Umi bingung? Tadi kan untuk muzakarnya kan najihun. Berarti kalau untuk muannasnya kan tinggal nambahin tak marbutoh ya. Najihatun. Iya. Kenapa dia fathah? Karena masih di akhirnya ada tak marbutoh. Sehingga di situ dia fathah. Itu ya Umi ya, insya Allah. Ya najihat. Ya najihatun. Kenapa pakai tak marbuto? Karena di sini mubtada'nya hiya, mufrad, mu'annas. Sehingga khobarnya juga harus mufrad, Mufrad mu'annas. mu'annas. Baik. Nah, bisa i'rabnya Umi? Coba dicoba ya Ustazah, belajar ya Ustazah. Iya. Iya, berarti gimana? Ya domirun. Domirun, Ya mun. najihatun domirun gitu ya Ustazah. Bukan, hiyanya dulu. Hiya dulu, mubtada'nya dulu. Hiya, domirun, Domirun. Ya domirun. munfasilun, Fasilun. mabniun. Mabniun. Mabninya apa? Tanda mabninya hiya di sini? Ala fathi. Mabniun alal fathi. Kemudian posisinya dia, kedudukan dia sebagai apa? Di awal Mubtada. kalimat mubtada. Berarti fi mahali raf'in mubtadaun. Iya. Nggak bingung ya kalau di sini ya Umi ya? Insya Allah Ustazah harus diulang-ulang Ustazah. Iya, memang Umi seperti itu ya. Ilmu itu kita harus tikror terus Domirun. ya. Ta'allam, jadi belajarnya itu kita nggak berjeda, terus muter ya. Karena ya itu tadi kalau berjeda jarang kita murojaah itu ilmu akan menguap ya, sama seperti dengan ilmu yang lain. Entah itu bahasa Arab, tajwid kah? Kalau kita nggak praktekkan ya pasti akan menguap. Kemudian najihatun. Nah di sini sebagai apa? Sebagai Najihatun apa? sebagai khobar. Mubtada. Khobar, iya khobar, marfu atau mabni? Mabni. Kalau khobar di sini bukan isim domir berarti dia mu'rob ya. Najihun sama dengan yang di atasnya, khobarun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammah ya. Iya, nanti di murojaah lagi ya Umi ya. Dipahami setiap Ana katanya. coba ya Ustazah baca ya Ustazah. Iya, coba Iya. dibaca. Mm. Iya Dari sini, hiya najihatun. najihatun. Hiya Iya domirun munfasilun mabniyun mabniyun. mabniun alal fathi fi mahali raf'ihi. Fi mahali raf'in. Oh iya, fi mahali raf'in Mub mubtada'un
Iya, mubtada. Najihatun. Najihatun. Khob Mm-mm. khobarun. Ya. Marfu'un. Wa alamat Mm-mm. raf'ihi domatun. Mm-mm. Domatun. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Selamat berarti ya Umi ya. Baik, kita simpulkan pelajaran hari ini. Insya Allah tadi kita masuk latihan ketiga ya. Di sini masih berhubungan dengan mubtada khobar. Ya, jadi jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab dibagi menjadi dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kita hari ini fokus di jumlah ismiyah. Berarti dia diawali oleh isim. Nah, di sini tadi kita fokusnya kalimatnya diawali oleh isim domir. Nah, isim domir itu semuanya mabni, ya, tidak ada yang mu'rab, semuanya mabni. Sehingga ketika dia menjadi mubtada pada suatu kalimat, nanti fi mahali raf'in. Seperti itu ya i'rabnya. Ana, kemudian dari huwa, huma, hiya, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, sampai ana dan nahnu, itu semuanya fi mahali raf'in mubtada. Seperti itu i'rabnya. Nah, kemudian di sini mubtada khobar, jumlah ismiyah yang ada di dalamnya mubtada khobar, itu harus kita mengingat ketentuan-ketentuan mubtada khobar. Yang pertama, mubtada itu kalau dia mufrad ya, mudzakkar, maka khobarnya juga mufrad mudzakkar. Yang pertama, sebelumnya lagi, mubtada harus ma'rifah. Ya, kedua harus sama bilangannya antara mubtada dan khobar. Kemudian yang ketiga harus sama jenis mubtada dan khobarnya. Jadi kalau mubtadanya itu mu'anas, khobarnya juga harus mu'anas ya, dan sebaliknya. Seperti itu ya. Barakallahu fikuna jami'an. Jangan lupa di murojaah. Insya Allah kita lanjutkan lagi di latihan berikutnya ya, nomor 7. Insya Allah. Baik, semoga sedikit ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummati fillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Ijazah Jadi Allah. orang Silakan Ustazah. Iya, aku ini tadi udah di screenshot belum Umahat? Belum Hmm? Ustaz. Ustazah, belum. Iya, belum ya. Silakan. Sudah? Hmm? Nah, taib. Satu lagi. Taib. Ana ini ya, matikan. Barakallahu fikuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.